Mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di bagian kedua dari ilmu manajemen, ya tentang organisasi perusahaan ya. Organisasi atau bagaimana membuat organisasi itu disebut organizing. Kemarin dari kuliah manajemen, prinsip-prinsip manajemen, ya, yang disebut pengorganisasian atau organizing itu adalah pengaturan kegiatan secara sistematis.
sehingga dapat berkontribusi terhadap tujuan perusahaan atau organisasi. Jadi supaya kegiatannya sistematis, maka ada 3 kata kunci, ya. Proses penentuan struktur, ya, untuk mengalokasikan tugas individu dan mengkoordinasikan kegiatan menuju tujuan organisasi. Ada 2 pilihan, mekanistik atau organik. Ini contoh, ya, mekanistik itu model klasik, model konvensional. Di sebelah kiri itu adalah model klasik. Jadi sekelompok orang akan dipimpin oleh 1 orang. Nah, sekelompok orang itu bisa 3 orang, 4 orang, atau 5 orang, dipimpin oleh 1. Nah, yang memimpin itu nanti dipimpin lagi di atasnya, ya, itu namanya mekanistik model. Jadi ini biasanya disebut high specialization, ya. Jadi pengelompokan itu sesuai dengan keahliannya. Jadi misalkan bidang pemasaran, ya, bidang teknis, bidang keuangan atau personalia, ya. Rigid, ya, rigid departmentalization, ya. Jadi pengelompokan itu aku, ya. Jadi satu kelompok tidak boleh bukan tidak boleh berhubungan, tapi tidak boleh mencampuri kelompok yang lain, ya. Jadi bagian pemasaran itu tidak boleh mencampuri urusan teknis, misalkan gitu. Clear chain of command. Jadi komandonya jelas, ya. Rantai komandonya jelas dari atas ke bawah. Narrow span of control. Nanti saya jelaskan apa ini span of control. Centralization, yaitu terpusat pada 1 orang. High formalisasi, sangat formal, ya. Kecenderungan yang baru itu disebut organic model. Jadi pengelompokan itu tidak harus berjenjang ke atas, tapi bisa seperti cluster. Ya, ini disebut cross functional team, cross hierarchical team. Ya, jadi secara fungsional dia bisa lintas. Ya, secara hierarki juga bisa free flow of information, wide span of control, desentralisasi, low formalisasi. Jadi kebalikannya dari mekanistik, itu yang baru. Tapi tidak semuanya berlaku, ya, artinya bisa aja gabungan, ya, gabungan masih ada mekanistiknya, tapi sebagian ada yang organik. Apa yang disebut span of control, ya, jumlah bawahan yang bertanggung jawab langsung kepada supervisor, jumlah bawahan yang dibawahi, bukan bertanggung jawab, yang dibawahi supervisor. Jika ada 64 pekerja dan 8 supervisor, maka rentang kontrolnya adalah 8. Jadi artinya setiap satu supervisor itu membawahi 8 orang atau 8 bawahan. Jika rentang yang diinginkan dari rentang diinginkan kontrol itu 4, maka jumlah yang sama bekerja akan membutuhkan 16 supervisor dengan 4 manajer. Ya. Teori manajemen lama, maksimum rentang kendali adalah 6. Atau span of control atau rentang kendali. Untuk teori manajemen yang baru itu bisa lebih besar, bisa 15, bahkan bisa sampai 25.
bawahan per supervisor. Akan tergantung pada jenis organisasi dan pelatihan bawahan. Nah, ini kata span of control ya. Jadi bentuk kerucut ini itu mencerminkan level of management, puncak yang di puncak kerucut dan operator yang paling bawah. Ya, jadi misalkan yang hijau ini ya, itu satu itu artinya direktur utamanya satu. Terus 4 itu adalah direkturnya, ada 4 direktur. Ya. Terus 16 itu general manager. Nah, setiap 4 general manager dibawahi oleh satu direktur. General manager membawahi 64. Jadi masing-masing general manager membawahi 4 manager. Jadi ada 64 manager. Ya. Manajer 64 manajer membawahi 256 kepala bagian. Ya, atau superintendent. Jadi 64 manajer membawahi 256. Jadi masing-masing manajer membawahi 4 kepala bagian atau superintendent. Ya. Masing-masing kepala bagian membawahi 4. Ya, jadi 4 kali 256. 1024 membawahi 4 kepala seksi atau supervisor. Nah, jadi supervisor itu yang paling bawah, yang paling dekat dengan operator. Ya, jadi 1024. Masing-masing operator, masing-masing supervisor itu membawahi 4 operator. Jadi 4 kali 1024. Jadi 4096. Ya. Jadi di sini span of control-nya 4. Level of manajernya ada 6. Ya, jadi manajernya 1 sampai 6. Karena yang 7 itu bukan manajer tapi operator. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa jumlah manajer dan berapa jumlah operator. Jadi jumlah manajer berarti dari level 1 sampai level 6 itu jumlahnya 1365. Jumlah operatornya ya 4096. Jadi total karyawannya berapa? Total pegawainya 5461. Ya. Jadi saudara bisa memperkirakan jumlah pegawai, ya, jumlah pegawai yang terdiri dari manajer atau bagian manajemen dan bagian operator. Ya, jadi kalau 1.300 banding 4.000 ya kira-kira 1 banding 4 ya. Span of control adalah 4. Nah, span of control ini termasuk span of control yang tinggi. Ya, karena level organisasinya ada 7. Ya, manajernya 6 level. Ya, jadi rantainya panjang. Ya. Ini seperti di PT Petrokimia Gresik seperti ini. Ya. Mirip ya. Level. Jadi di Petrokimia Gresik itu ada direktur utama, di bawah direktur utama itu ada direksi, di bawah direksi itu ada general manager, di bawah general manager ada manager, ya di bawah manajer ada kepala bagian, di bawah kepala bagian ada supervisor atau kepala seksi. Ya. Di operator itu sebenarnya ada juga
yang memimpin, tapi memimpin antara operator itu namanya kepala regu. Jadi setiap operator ada kepala regunya karena ada shift. Ya, ini belum dihitung shift. Ya, kalau dihitung shift berarti 4.000 itu dibagi 4. Jadi sekitar 1.000, ya 1.000 yang masuk gitu ya. Ya, yang 3.000 gantian nanti ya, jadi 1.000 gitu. Kalau ada shift, karena shift itu kan 3 ya, shift pagi, shift siang, sama shift malam. Tapi ada satu shift yang istirahat. Nah, nanti berputar yang gantian, yang shift pagi besoknya masuk shift siang, besoknya lagi dia masuk shift malam, besoknya lagi dia libur off. Nah, itu berurutan. Jadi yang pagi nanti geser ke siang, siang geser ke malam, malam istirahat. Yang istirahat kemudian masuk pagi. Tuh. Sebelah kanan itu span of control-nya 8. Ya, jadi satu direktur utama membawai 8 general manager misalkan. Ya, tanpa direksi lagi. Ya. Terus general manager membawai 64 manager. Di satu manager membawai 8 satu manager membawai 8 manager. Terus 64 manajer membawai supervisor, masing-masing 8. Dan masing-masing supervisor membawai 8 operator. Ya. Jadi operatornya sama 4.096, tapi jumlah manajernya karena levelnya cuma 4 level itu hanya 585. Ya. Jadi apa? Akan menghemat gaji. Ya, gaji manajer kan mahal ya, lebih mahal dari gaji operator. Jadi kiri dan kanan jumlah operator sama, gaji operatornya sama, tapi pengeluaran gaji untuk manajer itu lebih sedikit yang kanan. Karena jumlah manajernya 585 ya, hampir nggak sampai separuhnya ya. Nah, itulah yang namanya span of control. Ada pertanyaan di sini? Ya. Saya izin bertanya, Prof. Nah, silakan. Kalau untuk job desk superintendent dan supervisor sendiri itu perbedaannya apa ya, Prof? Terima kasih. Superintendent itu atasannya supervisor. Jadi kalau bahasa Indonesianya supervisor itu kepala seksi yang membawai langsung operator, sedangkan superintendent itu kepala bagian, ya, yang membawai kepala seksi. Jadi superintendent itu manajer kelas menengah, ya. Yang namanya tiap perusahaan beda-beda, gitu ya. Tadi saya contohkan di mana? Petro. Kalau di semen itu kepala seksi, di atasnya kepala bagian, di atasnya kepala bagian itu namanya kepala divisi. Jadi dia tidak menganut istilah manajer, jadi kepala divisi. Nah, di atas kepala divisi itu adalah direktur, ya, direksi atau direktur. Nah, di atas direktur adalah direktur utama atau CEO. Ya, jadi kalau di semen Gresik lebih pendek level of organization-nya dibanding di PT Petrokimia Gresik. Ya, jadi yang organisasi levelnya lebih rendah itu disebut organisasi datar, flat ya.
Jadi hanya beberapa lapisan manajemen tentang kendali besar. Sedangkan organisasi tinggi, lapisan manajemen lebih banyak tentang kendali yang lebih kecil. Ya, jadi kebalikannya, rentangnya begitu. Pengawasan lebih baik. Untuk suatu organisasi besar, 5 lapisan adalah maksimum. Sebuah organisasi yang tinggi memperlambat pengambilan keputusan, menyediakan supervisor yang lebih banyak, mestinya gitu. Saat ini ada konsensus bahwa daftar lebih baik. Manajer sedikit, biaya lebih rendah, lebih baik karyawan dilatih dan diberdayakan. Begitu namanya. Ya, sebuah organisasi datar mengurangi kemungkinan untuk miskomunikasi. Apalagi sekarang komunikasi sudah canggih. Ya, ada internet, ada HP, macam-macam itu, sehingga rentang kendali yang besar tidak ada masalah. Ya. Suatu pendapat bahwa seorang manajer hanya bisa mengawasi sejumlah kecil orang. Dengan sistem komunikasi modern ini, pendapat ini tidak benar. Nah, ini contoh bagannya ya. Jadi yang tol, coba yang di atas itu berapa lapis manajemen? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau yang paling bawah itu disebut operator, berarti cuma 4. Kalau yang bawah itu flat. Jadi saya eksekutif langsung manajer, ya. Manajer membawai supervisor gitu. Ya. Proses pengorganisasian sekarang. Jadi untuk membuat organisasi itu melakukan identifikasi dan klasifikasi pekerjaan. Jadi misalkan saudara bangun pabrik ya. Misalkan pabrik biodiesel, ya, sudah identifikasi pekerjaannya realnya apa? Mulai dari operatornya, misalkan bagian teknis. Ya, bagian teknis itu butuh berapa operator? Misalkan di bagian ekstrikasi atau bagian pre-treatment, bagian transekstrifikasi, bagian spiration, bagian drying. Nah, itu masing-masing ada satu grup operator, bukan satu operator, satu grup operator. Karena kerja 24 jam itu minimal ada 4 operator sendirian. Ya. 4 itu shift. 3, 1 off. Ya. Nah, itu identifikasi ya. Kebutuhannya dan klasifikasi tadi ya. Jadi butuh bagian teknis berapa, bisa dihitung. Kemudian bagian pemasaran, ya, bagian umum atau bagian personalia, ya. Jadi itu pengelompokan pekerjaan. Kemudian menyiapkan pihak yang akan menangani pekerjaan, jadi menyiapkan orang-orangnya, rekrutmen. Ya, rekrutmen itu bisa benar-benar karyawan baru yang belum punya pengalaman, tapi bisa merekrut orang yang berpengalaman. Baik itu karyawan maupun manajer. Jadi manajer itu tidak harus dari bawah. Bisa merekrut dari atas, ya kan ada lowongan direktur pabrik gula misalkan ya, ada itu. Jadi seorang direktur tidak harus dari bawah, bisa direkrut di level atas.
Bahkan sering terjadi pembajakan manajer. Orang manajer yang sukses di satu perusahaan, maka jadi incaran oleh perusahaan lain. Gaji yang lebih tinggi, fasilitas yang lebih baik, ya, manajer itu akhirnya keluar, pindah ke perusahaan lain. Ya. Jadi ini termasuk menyiapkan pihak yang akan menangani. Yang empat, mengetahui wewenang dan tanggung jawab serta melakukan pekerjaan. Jadi ada pembagian tugas atau job description. Menyusun mekanisme organisasi, ya ini buat strukturnya tadi, ya. Jadi perancangan struktur formal, ya, pengelompokan aktivitas, dan pendelegasian tugas dan wewenang. Itu termasuk proses pengorganisasian. Ya. Tahapan pengorganisasian merinci seluruh aktivitas atau pekerjaan, ya, pembagian pekerjaan dan pengorganisasian pekerjaan. Ya, pembagian kerja, sinergi dari individu-individu, ya, divisi labor, division of labor atau buruh atau karyawan. Sebagian organisasi menggambarkan pembagian kerja, rantai perintah, tingkatan manajemen. Bentuk bagian organisasi ada yang bentuk piramid, ya, sederhana dan jelas. Bentuk horizontal, aliran dari kiri ke kanan. Ada bentuk lingkaran, penekanan pada hubungan antar jabatan. Ini yang organik tadi. Ya, pembentukan departemen berdasarkan fungsional. Ya, ada yang berdasarkan divisional. Ya, sambil contoh semen Gresik sama Petrokimia Gresik. Ya. Jadi kalau PT Petrokimia Gresik itu lebih divisional. Sedangkan pada semen Gresik adalah fungsional. Apa bedanya? Ya. Contoh ya, kalau di semen Gresik itu manajer pabrik, ya, manajer pabrik itu di bawahnya kepala divisi, ya. Kalau di Semen Gresik, ya, atau setingkat kepala divisi lah, ya. Kalau di Petrokimia Gresik itu manajer itu kepala pabrik, ya, kepala pabrik. Jadi kalau di Petro, kepala pabrik itu berdasarkan pabriknya, ya. Jadi misalkan pabrik asam sulfat, pabrik pupuk ZA, pabrik pupuk urea, pabrik pupuk NPK, itu manajer berdasarkan divisi, ya, divisi produk, ya. Jadi berdasarkan divisi produk semen petrolnya. Ada juga divisi wilayah. Divisi wilayah itu contohnya Unilever, ya, misalkan, ya, ada Unilever itu pabriknya ada yang di Surabaya, dan di Jogja, dan di Jakarta, dan di mana, ya, banyak, ya kan, seluruh dunia. Kalau Unilever itu ada divisinya, ya, seperti PT Nestle juga gitu, ya. Jadi divisi wilayah, jadi kepala pabrik di wilayah Surabaya, ada yang di wilayah Jakarta, di wilayah Jogja, dan masing-masing nanti ada per pabriknya. Misalkan pabrik sabun, ada kepala pabriknya, pabrik sampo, pabrik minyak goreng, misalkan, ya, itu berdasarkan divisional. Kalau fungsional itu berdasarkan fungsinya. Jadi seperti semen Gresik. Semen Gresik itu punya 4 pabrik. Semen Gresik 1, 2, 3, 4. Tapi kepala bagian pemasarannya 1. Ya, tidak ada. Tidak ada kepala pabriknya. Jadi tidak ada kepala pabrik semen Gresik 1. Kepala pabrik semen Gresik 2 enggak ada. Yang ada adalah kepala divisi teknik. Itu membawai semua pabrik. Kepala divisi
SDM, membawa semua SDM di pabrik itu. Nah, jadi ini namanya fungsional. Jadi contoh yang bagus di Semen Gresik itu menggunakan departementasinya secara fungsional, sedangkan di PT Petrokimia Gresik menggunakan divisional. Ya. Nah, ini keuntungan dan kelemahannya. Kalau fungsional itu yang ini tadi, yang fungsional itu yang seperti Semen Gresik. Menjaga kekuasaan dan kedudukan, kebaikannya, spesialisasi, sehingga efisien, mudah pengawasan dari manajemen puncak. Kelemahannya dapat menciptakan konflik antar fungsi yang ada. Ya, jadi bisa saja fungsi pemasaran, fungsi teknis di pabrik 1 sama pabrik 2 misalkan ya. Kadang pabrik 1 itu banyak problem, pabrik 2 nggak ada problem, sehingga manajernya, bagian teknisnya tidak banyak pekerjaan. Tanggapan datang lambat karena berjenjang, pandangan anggota sempit, kurang inovatif. Nah, ini contoh fungsional ya. Sedangkan divisional ini asisten direktur, manajer umum, divisi alat rumah tangga, manajer umum, divisi komputer ya. Jadi sesuai dari produksinya. Nah, di masing-masing itu ada bagian personalia sendiri, bagian produksi sendiri, bagian keuangan sendiri, bagian pemasaran sendiri. Jadi divisional itu bisa disebabkan karena keanekaragaman produknya. Seperti itu kan produknya aneka ragam. Kalau semen kan sama semua. Ya. Jadi kalau yang sama semua itu cenderung menggunakan fungsional. Kalau yang aneka ragam produk, apalagi aneka ragam wilayah, ya itu menggunakan divisional. Struktur divisional, kelebihan memungkinkan tanggapan yang cepat, pengembangan strategi yang khas, tanggung jawab dan prestasi kerja jelas, divisi mana yang laba atau rugi. Nah, jadi bisa dibandingkan. Ya kalau di Semen Gresik nggak bisa kompetisi ya antara pabrik Semen 1 sama Semen 2, Semen 3 nggak ada ya. Kalau di ini bisa kelihatan mana pabrik yang untung, misalkan pabrik fosfat lebih untung dari pabrik asam sulfat misalnya, pabrik NPK yang paling menguntungkan misalnya, jadi kelihatan. Sehingga kalau mau mengembangkan pabrik itu berdasarkan pada divisi divisi yang paling untung. Ya, misalkan sekarang divisi pabrik NPK itu ditambah pabriknya, jumlah pabriknya. Kepala pabriknya tetap 1 tapi jumlah lain pabriknya ditambah ya, bisa ada 4 atau 6 sekarang. Kelemahan memungkinkan konflik di antara tugas-tugas dan prioritas-prioritas, kurang jelas delegasi wewenang manajer divisi, masalah alokasi sumber daya dan distribusi bersama. Kemudian struktur organisasi lainnya ada struktur organisasi proyek, yaitu pembentukan tim untuk tujuan khusus panitia. Jadi kalau proyek itu umurnya pendek, ya. Jumlah karyawannya juga tidak banyak, ada target yang harus diselesaikan, misalkan proyek pembangunan pabrik baru misalkan. Kemudian yang tadi yang mekanistik disebut struktur organisasi matriks, kawayan punya 2 atasan, bisa lebih 2 atasan. Rantai perintah pertama ada fungsional, ketika rantai perintah 2 adalah lateral atau horizontal. Nah, secara umum, struktur organisasi itu dikatakan lini dan staff, line and staff. Ya, line. Kalau line saja itu tanpa staff. Apa maksudnya? Kayak ini namanya line and staff ya. Jadi direktur membawa manajer, manajer membawa superintendent, superintendent membawa supervisor. Antara direktur ke manajer itu line namanya. Jadi satu garis
komando. Ya. Manajer ke superintendent itu lain. Ya. Nah, sedangkan di dalam direktur ada sekretaris, bukan sekretaris direktur ya, sekretaris perusahaan. Kalau sekretaris direktur itu kan pegawai ya. Kalau ini ada strukturnya sekretaris perusahaan. Ya, kalau di ITS misalkan ya rektor. Rektor itu bawahnya siapa? Bawahnya rektor itu siapa? Wakil rektor dulu. Siapa? Dekan. Bawahnya dekan. Bawahnya dekan apa? Kepala departemen. Kepala departemen, ya. Nah, sekarang wakil rektor itu masuk apa? Wakil dekan itu masuk apa? Karyawan. Bukan, staff, ya. Itu namanya staff. Sekarang ditambahi sekretaris ITS, sekit. Itu staff semua. Jadi semestinya wakil rektor itu tidak bisa memerintah dekan. Bahkan tidak bisa memerintah kepala departemen. Karena wakil rektor itu adalah staff. Staff itu memperkuat rektornya. Jadi yang memerintah hanya rektornya. Wakil rektor bisa memerintah kalau dia mewakili rektor. Misalkan wakil rektor 1, ya, karena sesuatu hal, ya, apakah rektor berpergian atau ada tugas lain sehingga dia memerintahkan wakil rektor. Nah, dia bisa memerintah dekan, memerintah bisa. Tapi dia karena mewakili, karena dia sendiri tidak punya struktur lain ke bawah. Dari wakil rektor tuh nggak ada, ke dekan tuh nggak ada garisnya, tidak ada garis. Ya, tidak ada garis. Sekretaris sektor juga sama, nggak bisa merintah dekan. Bukan sekretaris sektor ya, sekretaris ITS, ya, sekretaris ITS. Ya, tidak bisa. Ya, boleh kirim surat boleh, tapi memerintah atau menyuruh itu tidak boleh ya. Jadi yang boleh itu yang garis, ya, garis ke bawah. Ya. Jadi staf itu fungsinya memperkuat. Ya. Kalau di kementerian itu ada yang disebut staf di kementerian apa? Misalkan Menteri Pendidikan, stafnya apa? Stafnya atau Menteri Riset dulu, Menteri Riset Teknologi, Menteri BUMN, ya. Deputi, ya. Jadi deputi itu staf, ya. Di kementerian itu ada deputi. Jadi deputi itu tidak punya bawahan, deputi. Ya. Kalau dirjen itu bawahnya menteri, dia punya anak buah. Di bawah dirjen ada direktur. Ya. Kalau deputi nggak bisa, nggak membawahi direktur. Ya. Jadi yang tidak punya bawahan, posisinya ada di atas, itu namanya staf. Jadi staf itu penguat. Ya. Jadi rektor itu dikuatkan oleh 4 wakil rektor. Ya. Jadi 1 sekretaris ITS. Nah, itu. Dekan dulu ada pembantu rektor, pembantu dekan 1, 2, 3. Sekarang dihapus, tinggal pembantu dekan cuma wakil dekan saja 1. Nah, wakil dekan itu dia sebagai staf, berfungsi sebagai staf, tapi dia bisa menjadi pengambil keputusan apabila dekan berhalangan. Ya, berhalangan itu bukan pergi karena ada tugas sehingga diwakilkan. Ya, jadi wakilnya itu bisa menggantikan. Ya, menggantikan itu bisa tanda tangan misalkan ya.
Tanda tangan yang mesti dilakukan oleh dekan bisa digantikan oleh wakil dekan. Jadi staf itu kadang-kala dia bisa menjadi lain kalau yang dia perkuat lagi berhalangan. Ya. Oh, ini tadi ya, ini yang lain, tidak ada stafnya, ini yang ada stafnya, gitu ya. Jadi staf ini bisa di setiap lain ya. Misalkan direktur ada stafnya, manajer ada stafnya, gitu ya. Ya. Bukan pegawai ya, bukan karyawan ya. Kalau karyawan itu operator masukan. Jadi misalkan di rektor gitu ya. Di rektor itu ada sekretaris rektor. Sekretaris rektor itu sifatnya operator. Ya. Tapi kalau sekretaris ITS itu sebagai staf. Bisa bedakan ya. Seperti di departemen misalkan ya, ada prodi. Prodi itu staf. Tapi di situ ada juga karyawan. Ya, karyawan sekretariat. Karyawan sekretariat itu operator. Ya. Jadi kalau di ITS yang jadi operator itu karyawan dan mahasiswa gitu. Ya, jadi mahasiswa itu termasuk operator yang dipimpin. Ya. Karyawan itu juga yang dipimpin. Dosen itu termasuk operator juga. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Pemahaman tentang staff, line and staff. Saya mau bertanya, Ya. Saya mau bertanya tentang struktur organisasi divisi yang tadi Prof-nya jelaskan, misalnya seperti di Petrokimia Gresik, Ya. itu kan dari NPK, misalnya dari Departemen NPK dan H2SO4 lebih banyak penjualannya di Departemen NPK, Prof. Apakah itu dari tim marketingnya berdasarkan divisi juga, atau mungkin jadi satu dalam hal ini marketingnya hanya dalam satu petrokimia saja, Prof? Terima kasih. Jadi pembagian secara divisional dan pembagian secara fungsional itu ada yang murni ya. Murni itu maksudnya benar-benar fungsional semua dari atas sampai ke bawah. Ada divisional semua gitu ya. Tapi ada yang campuran. Ya, ada yang campuran. Jadi seperti Petrokimia Gresik gitu ya. Ya. Itu pembagiannya masuk divisional karena pembagian divisional Petrokimia Gresik itu hanya untuk teknisnya, untuk teknis ya, itu divisional. Jadi kepala pabrik itu membawa ini, itu divisional. Tapi bagian personalia sama bagian pemasaran itu dia fungsional. Jadi pemasaran pupuk NPK sama pemasaran H2SO4, pemasaran itu tidak per pabrik, tapi per perusahaan. Bahkan biasa di atas perusahaan lagi yang namanya holding. Ya, gabungan antar perusahaan seperti Petrokimia Gresik, Rusri, PKT menjadi holding. Ya. Ya, jadi tidak semuanya divisional, tapi ada juga yang fungsional. Tapi ada seperti Unilever. Nah, Unilever itu full ya, divisional. Gitu ya. Jadi misalkan pabrik di Jogja sama pabrik di Surabaya, itu masing-masing punya kepala bagian
punya direktur teknik ya atau manajer teknik, punya manajer pemasaran sendiri, punya manajer personalia sendiri, ya itu full ya, full divisional ya. Jadi ada yang full divisional. Ya, walaupun pemasaran bisa gabungan gitu ya. Misalkan yang di Jogja itu produknya, kalau di sini tuh produknya apa di sini? Sampo sama deterjen ya. Kalau di Jakarta itu produknya minyak goreng sama sabun, ya. Nah, pemasarannya bisa sama-sama, ya. Jadi bisa, nah, mungkin bikin brosur sama-sama, misalnya, sama-sama Unilever-nya, ya. Tapi dia full sebenarnya, full divisional. Ya, bisa jawab jawaban saya. Saya jawab pertanyaan tadi. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Ya. Ya, ini sudah tadi. Fungsional sudah saya jelaskan. Prinsip komando tunggal di masing-masing perekonomian. Kalau organisasi militer itu termasuk fungsional apa divisional? Misalkan TNI gitu. Menurut saya itu Prof, campuran. Campuran ya. Jadi di level atas dia fungsional. Jenderalnya satu. Ya kan? Terus apanya di bawah jenderal itu apa? Oke, kayak Kapolri gitu ya. Kepala staf Angkatan Darat. Di bawah kepala staf itu nanti ada organisasi yang fungsional, tapi ada divisional. Jadi misalkan per provinsi, per kabupaten, bahkan sampai per kecamatan. Nah, itu divisional. Jadi di level bawah ada divisional, di level atas adalah fungsional. Ya. Sama perguruan tinggi juga ya. Perguruan tinggi negeri itu di atas fungsional ya. Menteri Pendidikan membawai dirjen, dirjen membawai direktur. Nah, direktur membawai perguruan tinggi, ya, perguruan tingginya itu divisional. Ya, yang penting dapat fungsional dan divisional. Ini keuntungan kelebihannya saja. Ini contoh tadi, kemudian organisasi produk dan area, ini divisional tadi, sudah ini tadi. Nah, ini contoh real ya, ini termasuk divisional apa fungsional ini? Ini lupa ini pabrik apa ini ya. Jadi ada direktur, di atas direktur, dewan redaksi. Dewan redaksi itu termasuk direktur utama. Itu dibawahi rapat umum pemegang saham dan dewan komisaris. Jadi komisaris itu adalah penguat rapat umum pemegang saham. Ya, jadi merupakan wakil. Komisaris itu wakil dari rapat umum pemegang saham. Kalau di pemerintah, komisaris itu ditunjuk oleh pemerintah, karena pemerintah itu sebagai pemilik saham terbesar. Ya.
Jadi rapat umum pemegang saham kalau misalkan BUMN itu ya pemerintah, menteri yang menetapkan direktur Semen Gresik siapa itu menteri. Ya, tapi melalui rapat umum pemegang saham. Ya maksudnya wakil pemerintah, menteri. Itu wakil pemerintah, menteri. Makanya misalkan direktur Pertamina siapa yang ganti? Ya menteri. Sebetulnya itu penggantiannya di rapat umum pemegang saham yang nanti dihadiri oleh menteri. Ya. Komisaris juga sama. Komisaris itu ditunjuk oleh rapat umum pemegang saham. Ya. Jadi pimpinan perusahaannya tetap direksi atau direktur utama. Direktur utama punya direksi. Nah ini punya anak perusahaan. Ya nanti di anak perusahaan itu punya direktur sendiri gitu. Ya. Jadi ini lain ya. Jadi lainnya itu bisa ke bawah, bisa lainnya itu ke samping karena ada anak perusahaan. Ya. Nah, managing director ya, ada direktur situ, ada deputi. Ya, deputi itu stafnya ya, yang nggak punya membawa direktur pemasaran, direktur operasi, direktur engineering, direktur keuangan, direktur personalia. Ya. Jadi nanti kalau saudara membuat struktur organisasi, saudara susun ininya, ya bisa niru dari yang sudah ada, atau bisa mengidentifikasi dari perusahaan atau pabrik yang saudara rancang. Ya. Lagi, ya, direktur utama itu membawai 2 direktur. Ada direktur itu memiliki kepala divisi, 2 divisi, ada yang 3 kepala divisi. Masing-masing kepala divisi membawai kepala bagian. Ya. Jadi cara gambarnya juga nggak kelihatan seperti tadi ya. Seperti piramid. Sebetulnya kalau digambar ya piramid sebetulnya. Cuma kalau digambar piramid nanti memanjang ke samping ya. Ini kan sebetulnya piramid juga bentuknya ya. Satu direktur membawai 2 divisi. Satu divisi ada yang membawai 3 kepala bagian. Ya. Tapi juga di sini direktur utama langsung ke kepala bagian komunikasi, SDM, bagian bisa jadi seperti itu. Ya. Mestinya ada 1 direktur lagi ini. Yang di tengah itu mestinya direktur personalia atau direktur umum. Ya, yang membawai kepala bagian. Ya. Jadi seolah-olah di sini tidak ada direktur, tidak ada kepala divisinya untuk yang bagian komunikasi perusahaan, bagian SDM, bagian seolah-olah nggak ada itu. Nah, jadi ini memang campuran gitu ya, strukturnya nggak rigid seperti piramid, bisa seperti ini. Ya, ini contoh, ini real ini. Saya lupa perusahaan apa, tapi ya, ini diambil dari salah satu perusahaan. Ya, itu struktur ya. Masih ada pertanyaan untuk struktur organisasi? Saya Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Yang mengenai sebelumnya, jika ada satu bahkan itu Prof, tidak menghubungkan antara direktur ke supervisor, tetapi dalam realnya, misal direkturnya itu langsung memberikan tugas ke supervisor, begitu apa bisa, Prof? Ya nggak bisa, harus bertingkat. Itu namanya melangkai. Ya, jadi seorang rektor itu nggak boleh langsung merintah kepala departemen itu
nggak boleh, mestinya gitu ya. Mestinya dia merintah ke dekannya nanti yang ke departemennya gitu. Kalau itu namanya melangkahi, secara birokrasi melangkahi. Kecuali kalau kondisi urgent ya. Seorang presiden memerintah wali kota itu nggak boleh, ya, kecuali urgent. Dalam keadaan normal dia memerintah ke gubernur, nanti gubernurnya yang merintah ke wali kotanya. Gitu, ya. Jadi tidak boleh melintas, itu tidak boleh, itu melangkahi. Seolah-olah nanti manajemennya nggak dipakai. Kalau seorang presiden langsung memerintah wali kota, soal gubernurnya nggak dipakai, dilangkahi namanya. Ya, itu bisa terjadi kalau ada konflik, biasanya gitu. Misalkan presiden ada konflik dengan gubernur Jawa Timur misalnya. Nah, dia memerintah wali kota tanpa lewat gubernurnya. Itu pernah terjadi. Itu kan keadaan khususnya yang tidak normal. Kalau normal harusnya mengikuti struktur, harus bertingkat. Ya, bisa menjawab pertanyaan. Ya, bisa Prof. Terima kasih. Sekarang saya tanya, kalau setelah menetapkan struktur nanti kamu akan menetapkan gaji, gitu ya? Gaji ya. Untuk perusahaan kan harus menentukan gaji nanti untuk menghitung biaya. Itu gimana cara ngitung gaji? Kalau kayak gini misalkan ya, ini gaji yang paling tinggi, gajinya siapa? Pemegang saham. Ya salah. Gaji paling tinggi itu dewan direksi. Pemegang saham tidak digaji. Kalau komisaris itu gajinya sekitar 40%, maksimum 40% dari direksi. Walaupun posisinya di atas, karena dia tidak ada kerjaannya, bukan kerjaan utama. Komisaris itu hanya ngawasi. Jadi kalau direktur utama gajinya 100 juta, ya, komisaris itu maksimum 40 juta. Ya. Anak-anak membuat pradesain pabrik banyak yang gaji komisarisnya lebih tinggi dari direksinya, itu salah. Ya. Jadi gaji itu tergantung dari beban pekerjaan. Bukan dari struktur di sini, ya. Memang secara umum sama ya, misalkan direktur operasi, dokter pemasaran, engineering mungkin sama ya, mungkin sama setingkat lah struktur gajinya. Tapi bisa jadi salah satu direktur itu lebih tinggi, ya, lebih tinggi, bisa jadi begitu karena beban pekerjaannya lebih banyak. Jadi tergantung beban pekerjaannya. Ya. Terus kalau menentukan besarnya gaji gimana? Ancer-ancernya atau perkiraannya gimana? Caranya gimana? Kan enggak tahu, kan enggak punya info ya. Misalkan gajinya direktur semen Gresik itu berapa? Ada yang tahu? Kan enggak ada infonya ya. Tapi kalau gajinya direktur Microsoft, gajinya direktur Apple, gajinya direktur Citibank, itu ada, saudara bisa lihat di Google Finance atau di Yahoo Finance, itu ada berapa gajinya direktur Microsoft itu, direktur Amazon misalkan, berapa gajinya, tunjangannya berapa, ada itu, bisa dilihat gitu ya. Tapi direktur semen Gresik, direktur petrokimia nggak ada di internet. Ya. Walaupun mereka menyatakan perusahaan terbuka, tapi
persoalan gaji nggak dicantumkan. Jadi yang tahu ya yang kerja, ya yang kerja di sana. Gitu. Nah sekarang bagaimana cara menentukan gaji? Misalkan begini, misalkan saudara membuat pabrik biodiesel, terus dihitung jumlah karyawannya, misalkan ada 100. Ya, manajernya ada 30 misalkan itu. Gimana menentukan gajinya? Pertama, acuannya kalau untuk operator adalah UMR. Ya. UMR itu operator. Kalau manajer mesti di atas UMR, nggak ada manajer UMR. Mesti kelipatan dari UMR. Ya. Cuma besarnya berapa manajer? Misalkan ya, pabrik semen Gresik, direktur semen Gresik itu gajinya kira-kira 200 jutaan. Direktur utama ya. Direksinya ya 150 jutaan. Per bulan itu ya. Belum termasuk tunjangan itu. Termasuk tunjangan bisa lebih. Nah, tapi direktur semen Gresik, petrokimia nggak sebesar itu. Semen Gresik 200 juta, tapi petrokimia cuma 100 juta atau 125 juta. Ya. Terus dari mana dapatnya? Dari mana menetapkannya? Dari laba penghasilan. Pabriknya ada yang nggak laba tapi digaji kok. PLN tuh nggak pernah untung tapi gaji direkturnya 250 juta. Nggak pernah untung PLN itu sampai sekarang. Rugi terus. Nggak pernah untung sebentar, rugi lagi. Garuda Indonesia rugi terus. Gaji direkturnya berapa itu? 250 juta. Ya, jadi tentukan gaji itu dari persentase. Kalau di usaha itu omset gitu ya. Omset. Kalau di perusahaan itu sekian persen itu untuk gaji gitu ya. Ya. Jadi diperkirakan biaya operasional suatu perusahaan itu misalkan 1 triliun. Nah, berarti alokasi gajinya paling tidak 20%. Ya, berarti 200 miliar itu untuk gaji. Ya bisa di bawahnya misalkan 15 gitu. Jadi ancer-ancernya gitu. Ya. Jadi kalau saudara membuat desain pabrik kan ada biaya fix ya, biaya investasi, ada biaya operasi. Biaya operasi itu kan ada biaya bahan baku, bahan tambahan. Nah, termasuk di dalamnya gaji karyawan. Nah, saudara bisa perkirakan gaji karyawan itu kira-kira 15-20% dari biaya operasional. Ya, jangan terlalu kecil, misalkan cuma ngambil 10% atau 5%. Nah, itu nanti disusun. Nah, dicoba dulu operatornya jumlahnya berapa, diantem UMR dulu aja. Terus nanti direkayasa untuk direktur utamanya berapa, dihitung lagi di jumlah, masih masuk 20%. Jangan sampai gajinya itu 50% dari biaya operasional misalkan gitu. Ya, jangan sampai terlalu besar, jangan sampai terlalu kecil. Ya, itu kira-kira ya. Ada pertanyaan untuk nyusun ini karena nanti di tugas pradesain saudara harus memperkirakan atau membuat struktur organisasi, menentukan jumlah personilnya. Ya, jumlah personilnya itu jumlah manajernya.
kadang-kadang nggak jelas, manajernya itu ada 10 yang ditulis, yang dihitung cuma 5, misalkan gitu. Direkturnya ada 4, ditulis cuma 1, gajinya cuma 1, ya. Komisarisnya misalkan ada 5, itu cuma 1 gajinya, ya. Jadi harus sinkron antara struktur organisasi, ya, dengan penggajiannya. Nah, saudara kan harus menghitung berapa kebutuhan gaji. Nah, ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ada ya, saya lanjutkan. Oh, waktunya udah habis ini. Yang lain dibaca sendiri aja ya. Jadi ini ya proses penyusunan personalia gitu ya. Ini apa macam-macamnya gitu ya. Kemudian jabatan dan sebagainya. Ini penjelasannya aja. Ya. Jadi bagaimana rekrutmen orang-orangnya ya, bisa di seleksi, bisa lewat mengambil promosi dari bawah dinaikkan jabatannya ke atas dan sebagainya ya. Ada. Seperti itu aja intinya ini. Ini kan di tugas pradisian kan ada ini ya. Cuma ini di ilmu ya yang di ininya ya. Ini ada pemanfaatan SDM, ada yang diberhentikan ya, di PHK, ada dipensiunkan karena umur, ada dimotivasi ya. Kadang-kadang karyawan tidak produktif ya, produktif dipecat, diberhentikan lebih baik daripada dipakai tapi tidak produktif. Terus dipensiunkan kalau sudah berumur atau mungkin belum berumur, misalkan karena pabriknya rugi ya, mengurangi karyawan ya, ada dipensiunkan ya, seperti di PHK tapi dikasih pensiun. Nah, ada yang dimotivasi untuk tetap bertahan ya, sebagainya. Ya, saya kira itu hari ini saya kira cukup. Permisi Prof, izin bertanya. Ya, boleh. Untuk ini enggak tentang pelajaran yang tadi Prof, tapi untuk presentasi untuk kelompok berikutnya. Itu kan kami dapat bagian estimasi harga alat ya Prof. Oh, belum saya ajari, nanti saya ajari dulu. Oh begitu. Minggu depan, nggak presentasi, minggu depan saya kasih kuis. Oh baik Prof. Ya. Terima kasih Prof. Presentasinya minggu depannya lagi aja, sama saya siapkan tugasnya ya. Oke. Terima kasih ya Prof. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Prof. Terima kasih.